Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin terasa panjang, penuh tantangan, bahkan mungkin kita lelah menahan beban yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun sebelum tidur, mari kita berhenti sejenak dan mendengarkan bisikan lembut firman Tuhan dari Mazmur 57 ayat 1. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab padamulah aku berlindung. Aku berlindung dalam naungan sayap-Mu, sampai berlalu penghancuran itu. Daud menulis ayat ini bukan saat hidupnya aman, tetapi ketika ia bersembunyi di gua Adulam. Ia sedang dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuhnya. Dalam kegelapan gua, dengan napas tertahan dan hati berdebar, Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku." Ini bukan sekedar doa, itu jeritan hati seorang yang terdesak. Namun di tengah ketakutan itu, ia juga berkata, "Aku berlindung dalam naungan sayap-Mu." Sebuah kalimat sederhana, tapi penuh iman. Sahabat terkasih, gambaran naungan sayap sering muncul di Alkitab. Ini menunjukkan pada perlindungan penuh kasih, seperti induk burung yang menutupi anak-anaknya dengan sayapnya saat hujan badai. Dalam Mazmur 91 ayat 4 dikatakan, "Dengan kepaknya ia menudungi engkau." Dalam Rut 2 ayat 12, Boas memuji Rut karena berlindung di bawah sayap Tuhan. Artinya, Tuhan tidak hanya melindungi dari bahaya luar, tapi juga memberikan kehangatan batin, tempat kita bisa tenang dan yakin. Mungkin malam ini kita pun sedang berada di gua kehidupan kita sendiri. Mungkin gua kekecewaan, kehilangan, atau ketakutan masa depan. Tapi ingat bahwa di gua yang paling gelap, sayap Tuhan tetap menjangkau. Sahabat terkasih, ada seorang ibu muda yang baru kehilangan pekerjaannya. Tagihan menumpuk, anaknya sakit, dan hatinya hancur. Suatu malam, sambil menangis di lantai, ia membuka Alkitabnya secara acak dan matanya jatuh pada Mazmur 57 ayat 1. Ia membaca, "Aku berlindung dalam naungan sayap-Mu, sampai berlalu penghancuran itu." Kalimat ini menembus hatinya yang tidak langsung melihat keajaiban. Tapi malam itu, ia tidur dengan damai untuk pertama kalinya. Karena ia tahu badai boleh datang, tapi ada sayap yang meneduhkan. Dan benar, beberapa minggu kemudian, Tuhan membuka jalan baru. Tapi yang terpenting, ia belajar. Perlindungan Tuhan bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang kehadirannya di tengah badai. Sahabat terkasih, mari kita renungkan. Apa yang membuat kita takut hari-hari ini? Di mana kita mencari perlindungan? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan punya sayap yang sanggup meneduhkan? Ketika kita benar-benar berserah, kita akan menemukan bahwa bukan kekuatan kita yang membuat kita bertahan, tapi kasih Allah yang menopang. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang dengan hati yang mungkin letih dan rapuh. Kami ingin bersembunyi di bawah naungan sayap-Mu, tempat di mana jiwa kami aman, di mana badai dunia tak lagi menakutkan. Ajar kami untuk percaya, bahkan ketika kami tidak mengerti jalan-Mu. Berilah damai bagi setiap hati yang gelisah, penghiburan bagi yang berduka, dan harapan bagi yang sedang menunggu pemulihan. Kami percaya kasih-Mu tak pernah gagal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, sebelum tidur malam ini, biarkan firman Tuhan melekat dalam hati kita. Aku berlindung dalam naungan sayap-Mu,
sampai berlalu penghancuran itu. Apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia meneduhkan sampai badai itu reda. Kalau renungan malam ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.